Perkenalkan, saya Elizabeth Ritanjina Girsang dengan NIM G02567 dari kelompok SGD A8 dengan aslab Mbak Aida. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan perihal substansi nigra. Jadi substansi nigra itu sendiri kan adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Terus warnanya tuh gelap gitu. Nah, substansi nigra itu tuh yang ada dia kan diantara pedunculus cerebri sama dua crus itu. Dia tuh bagian dari mesencephalon yang berwarnanya gelap sendiri seperti ini. Jadi letak anatomisnya dia berada di mesencephalon, dia berada di bawah di antara dua crus cerebri dan bagian dari pedunculusnya. Kan ini ada crus cerebri yang bagian atas dan yang bawah ini kan adalah tectum mesencephalinya. Dia berada di tengah-tengahnya dan tercat gelap. Dia tuh tercat gelap tuh akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel sarafnya. Selain itu kan substansi nigra merupakan bagian dari ganglia basalis. Nah, ganglia basalis sendiri ada isi-isinya seperti ini. Nah, bagian pertama itu ada caudatus, nucleus caudatus sama putamen sama globus pallidus. Nah, globus kedua ini itu akan menyusul menjadi striatum sama lentiformis nucleus. Striatum sendiri itu merupakan terdiri dari nucleus caudatus dan putamen. Nah, sedangkan nucleus lentiformis ini terdiri dari putamen dan globus pallidus. Nah, striatum sama nucleus lentiformis ini disebutnya corpus striatum, dan corpus striatum ini yang menyusun si ganglia basalis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komponen-komponen atau anatomi yang ada di batang otak. Nah, pertama-tama itu ada mesencephalon. Mesencephalon sendiri tadi yang udah sempat dibahas, ada yang tadi ada substansi nigranya, jadi bentuknya seperti Mickey Mouse. Nah, si yang kupingnya ini disebutnya itu adalah crus cerebri, yang seperti kuping ini. Terus yang tercat gelap tadi itu kan substansi nigra. Sedangkan untuk yang bagian sininya ini namanya tectum mesencephali. Nah, ketiga yang si crus cerebri dan tegmentum mesencephali ini ada dua komponen yang dia disebutnya menjadi satu, yaitu pedunculus cerebri. Jadi pedunculus cerebri ini terdiri dari crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali. Selanjutnya ini kan ada yang berada di antara dua crus itu, yang disebutnya fossa interpeduncularis. Karena kan ini ada pedunculus cerebri, jadi di sini namanya fossa interpeduncularis, fossa di antara dua peduncularis. Terus selanjutnya yang di bagian tengah yang bolong ini disebutnya aqueductus mesencephali. Terus yang bagian aqueductus itu tuh menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Nah, terakhir di bawah sini adalah tectum mesencephali. Tectum mesencephali ini tuh di bagian bawah sini. Nah, selanjutnya ini ada view dari posterolateral seperti ini. Ini tuh view dari posterolateral. Jadi di sini tuh ada banyak tonjolan-tonjolan. Ada geniculatum sama ada brachium colliculi. Yang geniculatumnya itu ada yang lateral, yang di pinggir ini ada yang lateral sama ada yang medial. Terus brachium colliculinya kan ini ada yang atas, ada yang kiri. Brachium colliculi superior sama inferior. Berarti ada colliculusnya, colliculus superior, colliculus inferior. Nah, brachium kan berasal dari kata kayak brachialis gitu, lengan. Jadi dia tuh yang berada di antara dari si colliculus ke si geniculatumnya. Nah, kalau superior itu dia mengatur jarak visual, sedangkan yang inferiornya itu mengatur auditory. Selanjutnya kita berlanjut ke pons. Ini, jadi yang menonjol bagian sini itu adalah ponsnya. Terus kita menuju ke
pandangan dari yang depan maupun ini bagian belakangnya. Di bagian depan itu bentuknya kayak si Patrick di SpongeBob. Ini bagian belakangnya. Nah, kita dari yang bagian belakangnya itu tuh disebut nih kita ke bagian belakangnya. Jadi yang di atas ini disebutnya pars segmentalis pontis, bawahnya disebut pars dorsalis medulla oblongata. Nah, next. Jadi dari sini kan ini kan tadi yang colliculus sama geniculatum. Nah, terus di sini tuh di bagian tengah itu ada namanya sulcus limitans, itu tuh yang mengisi antara sini. Terus ada sulcus medial posterior, itu tuh yang berada di tengah-tengah ini, jalur tengah. Terus sedangkan ininya tuh disebut colliculus, kayak yang di atas tadi kan colliculus kayak penonjolan gitu. Nah, ini juga colliculus, tengahnya disebut sulcus karena dia merupakan alur. Terus ini yang ada garis-garis ini disebut striae medullaris. Oke, selanjutnya itu ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini ada tampak yang bagian depannya, ini ada yang bagian belakangnya. Sekarang kita mau dari bagian belakang. Dan bagian belakang ini kan dimulai dari yang atas kan masih bagian dari pons kan. Nah, kalau yang tadi ke bawah itu kan udah parsnya dari si medulla oblongata. Nah, di sini yang bagian pentingnya itu bagian-bagian pentingnya itu jadi kayak yang ini, yang bentuknya kan kayak segitiga, makanya dia disebut trigonum. Ada trigonum hipoglossi, bawahnya adalah trigonum nervus vagi. Nah, selanjutnya ini kan ada penonjolan-penonjolan, itu disebutnya tuberculum. Mulai dari yang paling samping itu adalah quarti, terus yang ke tengah adalah cuneatum, sama yang di paling dalam adalah tuberculum gracile. Terus sulcus yang di tengah disebutnya sulcus medianus posterior. Terus ini ada funiculus sama fasciculus. Ada jadi penonjolannya kan disebut tuberculum, sedangkan yang ke bawahnya disebutnya fasciculus. Fasciculus cuneatus sama fasciculus gracilis. Nah, fasciculus cuneatus ini untuk ngatur somatosensorik yang ekstremitas atas, sedangkan gracilis itu untuk ekstremitas bawah. Terus lanjut, di medulla oblongata ini ada nervus cranial yang keluar. Yang pertama itu ada nervus 8 glossopharyngeal, terus ada nervus 9 accessorius, terus ada nervus vagus, nervus 10 dan nervus 12 hipoglossus. Nah, ini untuk yang view yang pandang dari depannya. Ini ada banyak banget, ada bagian-bagiannya. Tadi yang udah disebutnya ada fasciculus, terus yang di bagian sini yang disebut tuberculum. Nah, selain itu tadi di pons itu, di bagian dari pons itu ada gak cuma di pons, tapi di daerah batang otak ini ada vaskularisasi yang disebut circulus arteriosus willisi. Jadi seperti ini, bentuknya kayak gini. Yes, bentuknya seperti ini. Jadi ini tuh pertama yang paling atas ini kan adalah arteri cerebri media. Yang kedua ini. Terus yang di sini kan namanya arteri cerebri posterior, karena yang bagian sini namanya yang ini namanya arteri cerebri posterior. Nah, arteri cerebri posterior ke arteri cerebri media ini dihubungkan oleh arteri komunikan posterior, sedangkan arteri cerebri anteriornya itu ada yang di atas yang ini. Nah, habis itu yang bagian tengah ini namanya arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini akan bercabang-cabang menjadi ada arteria pontis, mesencephalika, dan lain sebagainya.
Terus yang ini arteri basilaris juga akan bercabang menjadi arteri inferior anterior cerebelli. Terus dia awalnya tuh kan dari arteri vertebralis terus berlanjut ke arteri basilaris. Arteri basilaris akan bercabang jadi arteri inferior anterior cerebelli, terus akan bercabang jadi arteria pontis, arteria mesencephalica, terus bercabang juga jadi arteri superior cerebri, terus akhirnya cabang 2 jadi arteri cerebri posterior. Nah, yang ini adalah pre-communicalis sama post-communicalis, karena pre atau post itu after dia ada arteri komunikan posterior. Nah, selain itu di pons itu ada tempat keluarnya nervus juga. Nah, ada tempat keluarnya mulai dari nervus 5, nervus 6, nervus 7 sama nervus 8. Dari nervus 5 itu ada nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis sama vestibulo cochlearis. Di sini. Nervus 5, nervus 6, nervus 7 dan nervus 8. Karena nervus 5 itu banyak, makanya dia tuh kelihatan tebal sendiri di sini. Jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.